Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas materi tentang IPA pada hari ini. Oke anak-anak, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan pandemi kali ini kalian tetap sehat dan dijauhkan dari semua penyakit yang ada ya. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan absen dulu siapa yang hadir pada hari ini dan siapa yang berhalangan hadir ya. Oke. Ibu akan panggil Reva. Oh, hadir. Zakia hadir. Ahmad hadir. Oke. Nah, anak-anak, tahu nggak kita sekarang lagi di masa apa? Iya benar, sekarang kita lagi di masa pandemi. Maka dari itu WHO atau pakar kesehatan yang lainnya sangat menganjurkan kita itu di rumah aja makan makanan yang bergizi, serta kalau bisa kita dianjurkan untuk vaksin ya. Iya, untuk itu materi IPA hari ini akan membahas tentang bioteknologi yang di dalamnya itu akan mengandung atau akan membahas tentang vaksin dan makanan-makanan bergizi yang kita makan sehari-hari dari hasil rekayasa atau dari hasil teknologi bio atau bioteknologi. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap untuk memulai belajar hari ini? Oke, materi yang akan kita bahas yaitu tentang bioteknologi. Apa sih yang dinamakan bioteknologi anak-anak? Iya, benar banget nih. Teknologi yang digunakan menggunakan organisme atau mikroorganisme yang dua-duanya merupakan makhluk biologis ya. Nah, perbedaannya nih, apa sih organisme sama mikroorganisme? Kalau organisme kita bisa lihat langsung pakai mata kita ya. Tapi kalau mikroorganisme kita butuh bantuan alat seperti mikroskop dan lain-lain. Nah, jadi bioteknologi ini menggunakan organisme atau mikroorganisme yang akan diolah menjadi suatu teknologi atau produk yang pastinya akan menguntungkan manusia ya. Yang paling diuntungkan di sini yaitu manusia untuk memudahkan urusan manusia. Nah, bioteknologi ini ada dua, ada yang konvensional dan ada yang modern. Pastinya kalau konvensional itu menggunakan alat-alat yang simple, alat-alat yang sederhana, mudah ditemui, hampir orang punya. Tapi kalau bioteknologi modern, dia harus menggunakan peralatan yang canggih ya. Kemudian kalau bioteknologi konvensional turun-menurun. Jadi dari zaman dahulu sudah ada sebelum Masehi, diturunkan lagi. Mungkin nanti kita juga akan menurunkan ke anak cucu kita ya, cara membuat tempe gimana, cara membuat tahu gimana, cara membuat nata de coco gimana gitu, secara turun temurun. Tapi kalau bioteknologi modern itu pasti ada penelitian dari para ahli yang dilakukan bertahun-tahun. Harus ada riset dahulu sebelum produk dari bioteknologi modern tersebut dikeluarkan, jadi harus ada riset terlebih dahulu. Baik anak-anak, nah sekarang contohnya nih, sebenarnya contohnya banyak banget di beberapa bidang, tapi di sini ibu akan membahas di dua bidang ya. Nah, contoh bioteknologi yang konvensional, kalau di bidang pangan itu ada tempe. Nah, tempe itu cara membuatnya dari apa? Benar, dari kedelai. Nah, kedelai doang apakah bisa dibuat menjadi tempe? Tentu tidak. Perlu adanya mikroorganisme. Tahu nggak mikroorganisme yang digunakan itu apa? Iya, ragi. Nah, ragi itu mikroorganismenya itu Rhizopus sp. Rhizopus sp ini termasuk mikroorganisme jamur ya. Jadi dia itu jamur, ketika sudah dicampurkan sama tempe akan membentuk hifa-hifanya atau serat-serat putih itu jamur rhizopusnya. Nah, dari situ terbentuklah tempe. Selain itu, nata de coco terbuat dari apa? Air kelapa. Tapi kalau air kelapa aja tidak bisa, harus dicampurkan menggunakan Acetobacter pseulinum. Nah, itu Acetobacter
Iya, bakteri ya, bukan jamur. Psyllium ini jenisnya. Nah, dari situ dibuat secara turun temurun menggunakan alat-alat sederhana, mungkin pakai baskom, pakai kompor dan lain-lain, sudah bisa gitu kita ambil produknya. Nah, itulah makanya dinamakan bioteknologi konvensional. Berbeda dengan kita menggunakan bioteknologi modern, sangat tidak gampang ya, karena alat yang digunakan pun tidak mungkin diperjualkan secara bebas gitu di pasar, karena ini membutuhkan riset bertahun-tahun. Nah, contohnya saat ini kita dianjurkan untuk vaksin ya. Nah, vaksin itu termasuk bioteknologi modern. Terbuat dari apa sih vaksin? Vaksin itu terbuat dari mikroorganisme juga. Apa? Virus ya. Virus yang dilemahkan ya. Ketika virus yang sudah dilemahkan disuntikkan ke tubuh kita, maka virus tersebut sudah tidak bahaya lagi ketika menempel atau menyerang tubuh kita. Nah, itu vaksin. Vaksin apa saja seperti vaksin coronavirus itu juga terbentuknya dari plasmid atau RNA dari virus corona tersebut. Nah, RNA tersebut nanti akan disisipkan, gennya diambil lalu disisipkan ke dalam plasmid bakteri dan dikembangbiakan ya. Kenapa memakai plasmid bakteri? Karena kita tahu mikroorganisme itu pertumbuhannya cepat banget, bisa berjuta-juta sekali sel dalam beberapa menit aja. Maka itu bioteknologi konvensional ini pasti harus membutuhkan riset yang panjang ya. Selain itu juga insulin. Nah, siapa tahu nih dengan insulin, ya insulin itu yang dibutuhkan oleh orang diabetes ya untuk membantu metabolismenya, karena orang diabetes itu tidak bisa menghasilkan insulin, maka itu gulanya ke darah. Oleh karena itu pembuatan insulin juga sama ya, kita kembang biakan gen yang menghasilkan insulin itu ke dalam plasmid bakteri ya. Kita butuh bakteri dan kita butuh alat yang sangat modern ya untuk mengambil plasmid bakteri yang sebegitu kecil. Nah, dari sini apa hubungannya dengan pandemi sekarang? Nah, ternyata ya makanan hasil olahan menggunakan mikroorganisme itu gizinya meningkat beratus-ratus% ya, berkali-kali persen. Oleh karena itu hasilnya pasti sangat bagus vitaminnya daripada hanya kedelai biasa. Oleh karena itu kita dianjurkan makan makanan seperti tempe, tahu, dan lain-lain itu hasil dari bioteknologi konvensional gitu. Jadi untuk zaman seperti ini bioteknologi itu sangat penting ya, karena tujuannya untuk memudahkan urusan manusia. Oke, sekian dari Ibu. Ada pertanyaan? Oke, silahkan Rafa, apa pertanyaannya? Nah, oke, bagus. Sebelum dikeluarkan di masyarakat, apakah produknya harus udah diuji? Ya pasti sudah ya. Kalau bioteknologi modern pasti sudah diuji dulu ya, diuji organoleptik dari segi rasa, gimana efeknya pasti diuji dulu. Gak mungkin langsung bisa dikeluarkan ya, kecuali kalau yang konvensional pasti sangat udah ada diuji, cuma terujinya pun nggak yang seperfect dari yang modern. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.